Terus kanker yang disebabkan oleh virus. Jadi tadi kan kanker itu kan disebabkan oleh sel besar ada dua hal. Yang pertama adalah inisiator, yang kedua oleh virus. Intinya mereka itu merubah DNA atau RNA, sudah, itu aja. Kalau inisiator itu ada dua lagi, inisiator oksidatif dari multivalensi, yang kedua dari radikal bebas kan gitu. Nah, yang ketiga ini sekarang kita bicara tentang kanker yang disebabkan oleh virus. Kajian tentang virus itu Bapak Ibu bisa melihat mempelajari video kami tentang kill COVID-19. Karena di sana kita mengkaji lebih dalam tentang virus dan mengkaji lebih dalam tentang sel dan bagaimana komunikasi dia, gitu ya. Nah, jadi virus itu ketemu dengan sel sesuai dengan reseptornya. Demikian juga hormon ya. Hormon ketemu dengan sel target itu juga ada reseptornya. Jadi sel itu punya pintu itu reseptor. Tergantung apa yang cocok yang dimasukin oleh hormon atau virus yang masuk. Nah, kita fokus ke virus. Virus itu masuk melalui reseptor sel untuk melakukan replika. Terus virus berpotensi menyebabkan kanker adalah virus DNA. Karena apa? Karena dia merubah DNA. Nah, pembahasan tentang virus DNA ini Bapak Ibu bisa cek lagi, tolong pelajari lagi tentang bincang Karnus. Ada di video kami tentang bincang Karnus COVID-19. Ada di situ, dari YouTube kami. Mohon pelajari dulu, sehingga video ini nggak terlalu panjang untuk bahas virus. Nah, contoh kanker yang disebabkan oleh virus apa aja? Ya serviks, kanker hati ya. Itu salah satunya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika ada satu sel yang berubah, terus dia sampai membuat kasus kanker ya. Dan ini juga analogi juga. Kenapa pada saat ada satu benjolan nih, Bapak Ibu lukain dengan biopsi tolak itu, dalam waktu singkat itu potensi akan mengganas itu. Kenapa? Karena setiap sel mati akan diganti. Itu sudah hukum Tuhan itu. Ada hukum Tuhan di situ. Cuman kalau di kerumunan itu, kerumunan sel yang sudah berubah semua sifatnya, Ibu Bapak lukain dikit, maka dia pasti akan diganti, tapi mati satu jadi 1000 tubuhnya. Jadi ganas ya. Jadi kalau saat ada luka, ada suatu yang ternyata sudah ada suatu yang abnormal, maka ini akan tumbuh sel abnormal yang makin banyak. Kalau di situ dia tidak ada yang menginisiasi, nggak ada perubahan pada DNA, maka luka itu akan sembuh. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu ke arah kanker yang ganas-ganas. Kita bicara tentang keloid saja. Sampai sekarang keloid operasi tumbuh lagi. Tapi alhamdulillah dengan konsep Karnus ini, keloid banyaknya sembuh. Gitu. Yang kami harapkan juga semua kanker yang lain atau abnormal yang lain juga semoga juga banyak sembuh. Nah, di sini Bapak ya. Faktanya ya, dalam penanganan pada penderita sel abnormal, sekarang hanya fokus pada jaringan atau organ yang rusak karena sel abnormal. Artinya apa? Apabila ada sel abnormal di sini, maka bunuh dia. Itu yang di mindsetnya. Baik dengan cara operasi atau dengan radiasi atau mungkin bumi hanguskan, kemoterapi. Itu faktanya. Tidak pernah berpikir kenapa kok dia berubah, bagaimana mekanismenya, siapa yang merubah dia. Kalau begitu gimana cara menghentikannya? Nah, pada konsep Karnus kita pelajari sampai segitu. Nah, pada kami ya, konsep kami ya, begitu ada benjolan, maka segera perbaiki lambung Anda. Itu konsepnya. Kedua, tangkap inisiator oksidatifnya. Yang ketiga, netralkan apa namanya? Netralkan seluruh radikal yang terbentuk. Gitu ya.
dengan tambahkan elektron yang tidak berubah dari yang pendonornya. Sebagian silakan operasi, tapi sebelum operasi lakukan hal tadi. Supaya apa? Supaya begitu Anda setelah operasi, luka itu tidak jadi cancer. Nah, karena itu metode kami gunakan adalah perbaikan sistem tubuh manusia dan lakukan operasi apabila memungkinkan. Tapi kami memang tidak setuju dengan kemoterapi. Kemoterapi itu yang disikat hormonalnya, perintahnya, tapi kan ngawur perintahnya. Kalau ibu tidak setuju dengan konsep saya, silakan, tapi mohon pelajari. Pelajari semua obat kemo. Apa isinya? Kemudian tempatkan pada tubuh Anda. Kemudian role playkan. Role playkan. Sekarang informasi sudah sangat luas di internet, banyak, baca semua. Ilmu ini bukan hanya milik sebagian kalangan yang punya legitimasi khusus, tapi semua manusia saya kira wajib pelajari hal tentang kehidupan diri dia sendiri. Paling enggak kita bisa mencegah gitu.